Selanjutnya teman-teman kita masuk ke hadis nomor 253 urutan dari awal kitab kita dan ini nomor 4 dalam pasal kita dengan sanad sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan ayahnya dua-dua sahabat. Ayahnya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, innaka hallat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Barang siapa kata Nabi SAW ketika mendengar panggilan adzan mengucapkan, "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah wasilah dan keutamaan kepada Muhammad SAW dan bangkitkan dia pada kedudukan terpuji yang engkau janjikan, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Dan ini tadi sudah kita sebutkan doa yang dibaca setelah salawat kepada Nabi SAW. Jadi setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, Anda juga mengatakan la ilaha illallah, lalu kemudian Anda masuk ke salawat kepada Nabi SAW di hadis yang sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Anda masuk kedua ini. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, yang artinya ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Ya, berarti panggilan azan itu sempurna. Was-salatil qa'imah, dan solat akan didirikan atau solat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah wasilah. Dan tadi sudah kita jelaskan wasilah adalah istana terbaik di surga yang hanya dimiliki untuk satu orang saja atau akan diberikan kepada satu orang saja. Berilah wasilah dan keutamaan kedudukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan. Siapa yang mengucapkan ini, maka dia, kata Nabi SAW, mendapatkan pertolonganku pada hari kiamat nanti. Ada yang bertanya, apa pertolongan Nabi SAW? Pertolongan Nabi SAW jelas bisa membantu Anda masuk ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka pun bisa dikeluarkan oleh Nabi SAW melalui syafaat beliau. Ini sudah panjang lebar saya jelaskan pada saat membedah buku Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Tapi jelas ada riwayat-riwayat. Kata Nabi SAW diantaranya, saya masuk ke dalam surga, kemudian saya menemui Al-Jabbar. Salah satu nama-nama dan sifat Allah yang mulia, zat yang maha perkasa. Maka aku pun tersungkur sujud di bawah arsy-Nya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkatlah kepala hai Muhammad. Maka aku pun mengangkat kepala, lalu dikatakan, mintalah maka engkau akan diberikan. Maka aku pun berkata, umatku. Maka Allah SWT mengatakan, pergilah ke neraka dan keluarkan dari umatmu siapa yang memiliki dalam hatinya seperti dinar atau koin dinar emas dari keimanan, atau seperti dinar dari keimanan. Tidak ada emasnya, dinar ya. Kemudian setelah Nabi SAW balik, atau dirham, dirham tepatnya, dirham seperti sebesar dirham dari keimanan. Riwayat lain seperti dirham dari kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi SAW balik dan mengeluarkan banyak orang. Setelah itu Allah SWT masih berfirman, pergilah hai Muhammad, keluarkan dari neraka dari umatmu siapa yang dalam hatinya seperti setengah dari dirham itu. Maka aku pun mengeluarkan, kata Nabi SAW, sekian banyak orang. Lalu aku kembali, lalu Allah masih mengatakan, pergilah hai Muhammad, keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah walaupun seperti biji atom atau biji sawi. Ini keutamaan yang luar biasa bagaimana Nabi SAW bisa menyelamatkan kita. Dan Allah SWT menetapkan dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang berhasil
terselamatkan dari api neraka, baik dia masuk dari awal tanpa hisab, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, atau masuk ke dalam surga setelah melalui hisab timbangan, atau dia masuk neraka dulu baru dia masuk dalam surga. Semuanya ketiga ini, siapa yang terselamatkan dari api neraka walaupun dia sudah sempat masuk lalu dikeluarkan, ya, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang telah menang dan beruntung. Karena pada saat itu tidak ada tempat yang lain, surga tempat nikmat abadi atau neraka tempat siksaan yang abadi. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 5 dalam pasal kita dengan sanad sahih, urutan dari awal buku 254, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ghafarallahu lahu dzambah." Artinya, barang siapa ketika mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, dia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya atau baginya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya." Jadi dua kalimat syahadat. "Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku, maka Allah mengampuni dosa-dosanya." Lafaz ini riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan lafaz ini adalah lafaz milik Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah juga Abu Daud meriwayatkan. Muslim berkata, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Hadits ini dikatakan oleh sebagian ulama, pengucapan dua kalimat syahadat ini yang paling tepat pada saat muadzin sedang mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau pas muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, misal Anda mengucapkan ini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku pun bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad benar hamba juga utusannya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, ghafarallahu dzambah, akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Saya juga pernah menemukan lafaz hadis yang lain, yaitu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasul wa bil islami dina. Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad SAW sebagai utusan, dan juga Islam sebagai agama. Hadis selanjutnya urutan nomor 6 dengan sanad sahih, tepatnya dari awal kitab kita 255, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama Bilalun yunadi falamma sakat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala mithla ma qala hadha mithla ma qala hadha yakinan dakhala al-jannah." Kami bersama Rasulullah SAW, maka Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika dia selesai, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkannya ini dengan yakin, maka dia masuk surga." Hadis ini diriwayatkan Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahih, dan juga Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Ini kurang lebih mirip dengan yang tadi ya. Jadi maksudnya siapa yang mengikuti persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Karena pada saat itu muadzinnya Nabi SAW adalah Bilal. Dan mirip dengan hadis sebelumnya tadi, kalau dia yakin dalam hatinya, di antara tanda keyakinannya adalah betul-betul dia yakin dengan kebenaran azan itu, kebenaran perintah sholat itu, dan dia yakin dengan janji-janjinya, dengan mempraktikkan, dia tidak sibuk dengan yang lain pada saat azan, tapi sibuk dengan menjawab muadzin, maka dijamin masuk surga.
Hadis selanjutnya nomor 256 urutan 7 dari pasal kita ini, hadis hasan sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzzinina yafdulunana. Faqala Rasulullah SAW, kul kama yakulun, fa idza intahaita fasal tu'tah. Bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, para muadzin mengungguli kami. Maksudnya dari sisi pahala. Mereka panggil kami sholat, mereka panen pahala sholat kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Jika telah selesai, maka mohonlah, berdoalah, niscaya kamu akan diberi. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang cerdasnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana mereka betul-betul pikirannya adalah pahala dan pahala. Dari pahala ini ke pahala yang setelahnya. Kalau ada pahala lebih besar, mereka mengejar pahala lebih besar itu. Seperti itu yang mereka lakukan. Nah, seperti itu yang mereka lakukan. Terbukti di sini dalam hadis ini dikatakan para sahabat tahu tentang keutamaan muadzin. Bagaimana mereka sangat tinggi lehernya di hari kiamat, kedudukannya Allah SWT berikan, panen pahala orang sholat. Maka mereka bilang, ya Rasulullah, betul-betul para muadzin mengalahkan pahala kami. Seakan-akan mereka mengatakan, lalu apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Ya, bisa bermakna, kamu akan dapat pahala sama dengan muadzin. Hanya dengan berhentikan aktivitas, jawab seperti yang diucapkan oleh dia. Ya, semoga saja Allah mengikutkan kamu bersama para muadzin itu. Walaupun suara kita tidak besar seperti muadzin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan juga kau bisa menambah keutamaan lagi, yaitu dengan menggunakan, memaksimalkan waktu antara azan dan iqamah dengan doa. Karena beliau mengatakan, fa'idan tahaita fasal. Kalau kau sudah selesai ikuti muadzin, minta, tu'tah, kau pasti akan dikasih. Artinya akan diijabah doamu. Ini keutamaan tentunya. Di dalam hadis selanjutnya tinggal 2 hadis dalam pasal yang kedua kita ini. Yaitu hadis nomor 257, tepatnya hadis urutan 8 di pasal kita dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sallallahu liyal wasilah, fa innahu lam yas'alha li 'abdun fid dunya illa kuntu lahu syahidan au syafi'an yaumal qiyamah. Mintalah wasilah untukku kepada Allah. Sudah kita jelaskan tadi, wasilah adalah istana tertinggi di surga sebagaimana penjelasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintalah wasilah untukku kepada Allah karena ia tidaklah diminta oleh seorang hamba untukku di dunia, melainkan pasti aku akan saksi. Aku adalah saksi atau pemberi penolong atau syafaat baginya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari riwayat Al-Walid bin Abdul Malik Al-Harrani atau Al-Harrari atau Al-Harrani dari Musa bin Ayun. Al-Walid hadisnya lurus dan riwayatnya dari orang-orang yang thiqah terpercaya seperti Ibnu Ayun, adalah rawi thiqah yang masyhur. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang masalah keutamaan wasilah tadi. Ya. Jadi kita ini sudah tidak bisa sama sekali ya meminta wasilah buat diri kita, karena itu adalah untuk Nabi, urusan Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW berharap beliaulah pemiliknya, dan beliau minta agar kita semua umatnya memohon al-wasilah untuk Nabi, agar Allah SWT memberikan wasilah untuk Nabi SAW. Ini sudah kita paparkan tadi ya. Selanjutnya hadis terakhir di dalam pasal kita yang kedua, yaitu hadis nomor 9, urutan 9 dengan sanad sahih. Urutan dari awal kitab adalah 258 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, anna Rasulullah SAW kana idza sami'a al-mu'adzina yatashahhad qala wa ana. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila mendengar muadzin mengucapkan syahadat, maka beliau bersabda, dan aku. Ya.
Karena ada riwayat teman-teman sekalian, ini hadis diriwayatkan Abu Daud dan lafaz ini adalah miliknya. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam Sahihnya juga Al-Hakim, dan Hakim mengatakan sanadnya sahih. Jadi ada riwayat juga menjelaskan siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tidak ada wawunya, tidak ada wa ana, langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga riwayat yang menjelaskan disebutkan wa ana asyhadu. Nah ini dikuatkan dengan riwayat ini tadi. Artinya pada saat muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengatakan wa ana asyhadu. Kan dia mengatakan saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kita mengatakan dan aku juga wa ana asyhadu, dan aku pun bersaksi. Lalu seterusnya dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Dan perhatikan hanya dengan mengulangi atau mengucapkan kalimat syahadat, apalagi bertepatan dengan ucapan syahadatnya muadzin, ini waktunya sangat pendek sekali ya. Maka kita akan mendapatkan tadi yang dijanjikan ya, yaitu akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu teman-teman penting sekali untuk memberhentikan sementara aktivitas apapun, sementara azan dikumandangkan.